Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kami ke kantor Bupati Bandung ya. Ini tadi saya ke salah satu dinas ya, bahwa diinformasikan memang hari ini terkait dengan kegiatan semua dinas yang ada di Bandung, yaitu ada musren ya. Jadi musren, mungkin musren serentak atau gimana. Jadi masing-masing bidang itu dibagi mendatangi eh, kecamatan-kecamatan yang ditentukan ya, sehingga di saat saya harus bertemu dengan kepala bidang atau kepala dinas, eh, mereka semua lagi ada di lapangan. Tapi memang saya tetap berusaha ya, saya ingin menemui semua dinas yang ada kaitannya dengan kepemudaan, kaitannya dengan UMKM ya, kaitannya dengan eh, persampahan ya. Nah, itu akan berusaha saya hubungi ya. Kayaknya kepala dinas sekarang itu harus keren ya. Seperti KDM lah ya, KDM itu harus menjadi inspirasi semua kepala dinas. Nah, dan bupati juga jangan pelit ya kepada dinas. Pengertiannya begini, di saat ada kepala dinas itu mampu mengukir prestasi dengan kinerjanya ya, itu harus ada reward ya. Katakanlah misalkan setiap tahun itu reward yang dikeluarkan misalkan 1 miliar ya untuk kepala dinas, tidak ada masalah ya. Ya menurut hemat saya, di saat dinas itu ada semacam reward, dia punya kreatif, punya inovasi ya, punya keberanian untuk berinovasi ya. Tidak yang seperti yang selama ini terjadi ya. Saya kan mantan ASN ya, saya mantan ASN. Sekarang ini kepala dinas itu maunya itu zona-zona nyaman ya. Jadi gampangannya yang penting kepala dinas ya, pokoknya nggak salah-salah amat, misalkan dimutasi paling tetap kepala dinas. Nah, semoga pemikiran-pemikiran seperti itu sudah nggak ada ya di era sekarang ini ya. Jadi era sekarang ini kepala dinas korup harus dibuang ya. Kepala dinas kepala desa korup ya, itu harus langsung diganti kepala desa antar waktu ya, harus di PAW kan. Tapi juga pemerintah juga harus ada regulasi-regulasi ya, bagaimana pilihan kepala desa itu enggak semahal seperti yang sekarang ini terjadi ya, money politik segala macam ya. Jadi kepala desa, pencalonan kepala desa kalau misalkan sampai money politik ya, itu harus ada sanksinya ya. Jadi langsung disanksi gitu yang tegas ya, jangan seperti ini money politik ternyata ada berbagai pelaksanaan pilihan money politik nggak ada sanksinya. Nah ini harapan saya tegas ya, kayak Kang Deddy Mulyadi ya. Ya, jadi Kang Deddy Mulyadi sudah mengeluarkan surat edaran bahwa kepala sekolah ya tidak boleh mengadakan tur ya. Udah kenceng. Nah, kalau ada yang melanggar langsung sanksi pecat. Nah, seperti itu. Ya. Saya waktu di Malang ya, jadi banyak ya kepala dinas yang blow on ya, kepala dinas yang blow on lah ya, yang dia pikiri uang dan perempuan ya. Nah, itu banyak kasus-kasus seperti itu, tapi karena bupatinya nggak kenceng, nggak tegas ya, ya udah ya berlanjut aja ya. Namanya korupsi itu yang paling ringan itu dari jajaran bupati ya, sepengetahuan saya di Jawa Timur sampai gubernurnya ya. Jadi ada dana taktis ya.
Dana taktis ini yang sangat bermasalah ya, merugikan pegawai kecil ya, karena pemotongan uang-uang operasional tadi alasannya untuk dana taktis. Nah, ini yang terjadi ya. Dari situlah semoga di saat kepala dinas tadi misalkan masih memberlakukan dana taktis, ya ketahuan pecat ya. Di saat ASN ya tidak punya kepekaan, tidak punya kepedulian ya, ASN punya gaya seorang artis, pecat ya. Jadi ASN itu digaji dari uang rakyat ya. Jadi ASN itu harus punya kepekaan, kepedulian ke rakyat ya. Jangan jadi ASN merasa gajinya udah gede, sok-sokan. Ya, itu harus dimasukkan ke rongsokan ya, pegawai-pegawai kayak begitu. Makanya saya bikin satu percontohan ya, pemodelan rumah YouTube ya. Jadi konsep saya rumah YouTube itu setiap RW ada rumah YouTube di setiap desanya ya. Rumah YouTube kontennya bebas, mau jual beli, mau UKM, apa saja sudah, botean informasi ada di rumah YouTube. Di saat setiap RW sudah ada rumah YouTube ya, misalkan dari gubernur ya, untuk konten-konten kreator rumah YouTube yang ada di setiap RW, kalau menemukan pegawai ya yang dia cuek, laporkan ke dinas dimanapun dinas berada, mau polisi, mau tentara, mau dinas pajak, mau apa saja ya, laporkan ya. Jadi di saat misalkan ada kegiatan kerja bakti, di saat ada dia nggak pernah mau ikut ya, terus nggak pernah menghargai setiap diundang ya, laporkan ya, ketahuan pecat. Hanya pegawai negeri itu sekarang sudah menjadi krisis ya. Jadi ASN selama ini tuh udah, masyarakat tuh melihatnya ASN itu kecenderungannya korup itu 90% pemikiran cenderung korup ya. Terus gampangan mulai kepala desa, mulai camat ya, mulai bidang-bidang ya, mulai itu udah korup semua perilakunya ya. Itu memang imbas dari ketentuan pegawai negeri nggak boleh bisnis. Makanya menurut saya terkait dengan pegawai negeri nggak boleh bisnis tadi itu supaya dihapus ya. Jadi pegawai negeri sebenarnya potensi untuk bisnis itu sebenarnya besar ya. Di saat mengawali sebuah bisnis ya, dia merintis ya, tiap bulan kan masih dapat gaji. Di saat konsep bisnisnya itu menjadi clear, potensinya lebih besar daripada menjadi pegawai, udah berhenti aja, minta pensiun dini kalau sudah boleh ya. Ini akhirnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kalau berangkat dari orang biasa ya, duit pas-pasan ya, suruh mengawali usaha ya, mikir. Apalagi posisi sekarang ya, UKM itu kan dijajah sama pelaku-pelaku ekonomi raksasa ya. Jadi UKM ini dijajah ya, nggak pernah merdeka mulai zaman merdeka sampai sekarang. Sekarang di saat pabrik itu mengeluarkan produk yang harganya 2.000, ada yang 1.000, bahkan ada yang 500 ya. Nah, terus UKM pasarnya di mana? Nggak ada ya. Pabrik bisa bikin produk 2.000 ya, udah kemasan, udah rasanya enak ya, bisa. Kalaupun satu item tadi misalkan hanya mengambil 10 rupiah ya. Tapi kalau misalkan rakyat ya mau bikin produk harganya 2.000, kemasannya bagus ya, mau untung 10 rupiah ya bangkrut bandarnya. Nah dari sinilah harapan saya, ASN sekarang harus cerdas, ya, harus peka, peduli ya. Bupati ya, wali kota, gubernur ini harus ada reward punishment. Misalkan seorang gubernur ya, Kang Deddy ya, kalau bupatinya nggak bener udah kasih aja label ini, bupati ini kelas
labelnya merah, harus gitu ya. Ini bupati ini bagaimana ini anak buahnya ini kok banyak yang begini begitu, banyak kasus. Sudah gubernur komen ya, jangan gubernur terus diam-diam aja ya. Kang Deddy ini luar biasa ya. Satu contoh kaitannya dengan program presiden ya, makan gratis ya. Kang Deddy sudah punya inovasi. Nah, dan saya pernah melihat satu kontennya bahwa Kang Deddy sudah melaksanakan makan gratis ya. Nah, tapi lebih ke efisiensi, pengertiannya begini. Di data ya. Sekolah murid tadi yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu berapa? Ya. Nah, terus makan gratis tadi dananya diberikan sama orang tuanya. Ya, jadi uang makan untuk anaknya itu yang masa orang tuanya. Karena orang tuanya kan akhirnya tahu seleranya anaknya. Nah, di saat misalkan dikelola kantor, anaknya misalkan nggak seneng makan ayam potong, ya dikasih ayam yang nggak dimakan, ya kan. Nah, tapi kalau misalkan yang memberi makan itu orang tuanya, kan tahu kesenangannya anaknya. Nah, makanya apa yang dilakukan Mang Deddy itu pokoknya wis top markotop Kang Deddy itu. Pokoknya Kang Deddy itu top markotop, ketegasannya, keteladanannya, kepekaannya, kepeduliannya, jos. Ya. Nah, jadi Kang Deddy Jawa Barat istimewa ya, itu uh, sangat ada apa ya? Ada gerakan, gebrakan ya, ada kreasi inovasi yang ditujukan seorang Deddy Mulyadi. Ya, jadi bagaimana mengatasi geng motor? Udah, pokoknya ketangkep langsung aja masukkan wamil. Nah, itu keren ya. Nah, sehingga para geng motor tadi di saat sudah diikutkan di wamil ya, pastinya kan ada edukasi, ya, ada motivasi, ya, ada pembelajaran ya. Mungkin setelah diikutkan di wamil tadi, kalau memang sudah waktunya dia sudah bisa terjun lagi di masyarakat dengan karakter yang lebih baik, udah jangan dimasukkan ke perusahaan atau apa dan sebagainya, atau suruh mengawali usaha, ya karakternya udah baik. Nah inilah ini ide-ide cerdas Kang Deddy itu, pokoknya Kang Deddy top, Marco top. Ya mungkin itu ya konten kami di kantor Kabupaten Bandung ya. Nah, semoga lingkungan kantor Kabupaten Bandung ini menjadi tempat wisata ya, dan semoga kantor di lingkungan kantor Kabupaten Bandung ini sebagai percontohan bagaimana juga menangani masalah kebersihan. Nah, tadi saya lihat di sana sini masih ada tumpukan sampah. Ya, harusnya di sini nggak ada tumpukan sampah. Nah, harapan saya, usulan saya nih ya, kantor bupati yang semua dinasnya ada di sini ini desain seperti wisata. Ya. Jadi bagaimana komplek kantor bupati menjadi wisata, sehingga masyarakat itu di saat di samping dia mengurusi ada kepentingan ke kantor-kantornya, juga nyaman karena ada desain wisatanya. Ya mungkin itu ya, karena ini hari Jumat ya, hari pendek. Semoga nanti di lain waktu saya akan datang lagi ke Kabupaten Bandung. Saya akan datangi dinas-dinas yang ada kaitannya dengan kepemudaan, kaitannya dengan UKM, ya kaitannya dengan pengelolaan sampah, ya pengelolaan parkir, ya Pak Oga, ya sampai anak-anak pang, ya. Saya punya konsep yang ingin kami sharingkan kepada semua dinas yang membidangi itu semua. Ya, mungkin itu dari Teliti Sayati. Ya, Teliti Televisi Lingkungan Sayati memanfaatkan channel YouTube difungsikan sebagai TV channel desa. Ya, mari berkonten ria, kontennya bebas. Anak muda mau berkegiatan, mau jual beli mobil, mau apa, bebas. Ya, jadi konsep kami mendesain YouTube ini sebagai pemodelan, sebagai percontohan ya bagaimana
Teliti ini merupakan percontohan ya, bikin channel YouTube yang kita fungsikan sebagai TV lingkungan di tingkat desa. Ya, oke, mungkin itu ya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.